selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang dijamin bikin kalian pengen gerak. Yap, kita mau telusuri cerita seru di balik senam aerobik. Lagi cari cara asyik buat jaga badan tetap fit dan sehat? Nah, kalau iya, pas banget. Di sini kita bakal bongkar gimana ceritanya sebuah gerakan kebugaran bisa loh berubah jadi olahraga kompetisi yang dikenal di seluruh dunia. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita cari tahu dulu, apa sih senam aerobik itu? Terus kita flashback sedikit, lihat sejarahnya. Habis itu kita bahas gimana ceritanya senam ini bisa jadi cabang olahraga resmi. Dan yang terakhir nih, yang paling penting, apa aja sih manfaatnya buat kesehatan kita? Komplit kan? Yuk kita mulai dari yang paling dasar. Sebenarnya senam aerobik itu apa sih? Eits, ini lebih dari sekedar olahraga biasa loh. Jadi, intinya gini, senam aerobik itu rangkaian gerakan yang digabungin sama musik yang ritmis. Tujuannya buat ningkatin pasokan oksigen ke seluruh tubuh kita. Dan yang paling asik, olahraga ini seru dan bisa dilakuin siapa aja, makanya populer banget buat jaga kebugaran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Gimana sih ceritanya semua ini berawal? Yuk, kita ikuti perjalanannya dari dekade ke dekade, baik di panggung dunia maupun di sini, di Indonesia. Oke, kita beda satu-satu ya. Ceritanya tuh mulai di tahun 70-an di Amerika Serikat, pas orang-orang lagi gencar-gencarnya sadar soal kebugaran. 10 tahun kemudian, di tahun 80-an, tren ini ngampe ke Indonesia. Dan langsung booming jadi kegiatan rekreasi yang asyik. Namanya juga ganti-ganti loh, dari Vita Aerobics jadi aerobik yang kita kenal sekarang di tahun 90-an. Nah, puncaknya itu di tahun 1995, pas senam aerobik akhirnya diakui secara resmi sama Federasi Senam Internasional atau FIG. Ini nih yang ngasih stempel sah sebagai olahraga global. Supaya makin mantap statusnya sebagai olahraga dunia, dibentuklah badan pengaturnya sendiri. Namanya International Aerobics Federation atau IAF di Tokyo. Ini langkah gede banget loh. Soalnya dengan adanya federasi ini, aturan mainnya, cara nilainya, sampai pengembangannya di seluruh dunia jadi lebih jelas dan seragam. Nah, dari yang tadinya cuma buat seru-seruan aja, gimana ceritanya aerobik ini naik kelas jadi cabang olahraga yang dilombain secara nasional di Indonesia? Yuk kita lihat prosesnya. Di Indonesia, yang jadi motor penggeraknya itu PRSANI atau Persatuan Senam Indonesia. Mereka ini ngambil standar internasional dari FIG, terus mulai deh ngebina atlet secara serius. Nah, ini dia titik baliknya. Aerobik yang tadinya cuma buat senam bareng, sekarang jadi olahraga prestasi yang penuh persaingan. Coba catat tahun ini 2000. Ini tahun yang bersejarah banget di Indonesia. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, senam aerobik resmi jadi cabang olahraga di Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-15 di Surabaya. Wah, ini pengakuan besar yang benar-benar ngangkat statusnya di level nasional. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. 5 tahun kemudian, di 2005, namanya disempurnain jadi aerobics gimnastik. Dan yang bikin makin seru, kategori lombanya ditambah. Sekarang ada yang buat solo, pasangan, trio, bahkan grup. Jadi makin bervariasi dan pastinya makin menantang kan? Oke, kita udah ngobrolin sejarahnya, perkembangannya jadi olahraga. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling nyambung buat kita semua nih. Apa aja sih manfaat nyata senam aerobik buat kesehatan kita? Manfaatnya itu banyak banget dan kena ke semua bagian tubuh. Pertama, dia bisa nguatin otot. Terus, bisa ningkatin daya tahan jantung sama ngelanjarin peredaran darah. Hasilnya, berat badan bisa turun secara sehat, imunitas tubuh jadi lebih kuat, dan yang pasti, kita jadi lebih bertenaga buat aktivitas seharian. Tapi, tunggu dulu, ini belum semuanya. Manfaatnya itu lebih dari sekedar bikin badan seger loh. Manfaat terbesarnya, dan ini penting banget, adalah kemampuannya buat ngebantu mencegah penyakit-penyakit serius. Dan ini dia rangkumannya yang keren banget. Kalau kita rutin aerobik, kita bisa bantu nurunin resiko penyakit-penyakit berbahaya. Sebut aja stroke, kolesterol tinggi, penyakit jantung, bahkan beberapa jenis kanker. Wah, ini alasan yang kuat banget kan buat mulai gerak. Jadi gimana? Setelah kita lihat perjalanannya dari sekedar tren jadi olahraga dunia plus manfaat kesehatannya yang luar biasa, sekarang pertanyaan kembali ke kamu. Siap bergerak?